Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Trimbil Teknik. Oke, video kali ini kita akan mereview sebuah cordless drill atau bor baterai dari NRT Pro. Tipenya yaitu DC330. Saya membeli ini dengan harga Rp275.000 di online shop. Dan yang saya beli ini yang non set. Kalau yang set atau yang ada aksesorisnya harganya sekitar 350. Oke, kenapa saya memilih untuk membeli bor baterai merek NRT ini? Selain harganya murah, fiturnya juga cukup lengkap. Kita mulai bahas satu persatu. Kita dapat dua buah baterai, jadi ada satu baterai cadangan dan ini chargernya. Untuk cara mengecasnya seperti ini. Jika baterai dalam keadaan kosong, maka lampu indikatornya akan berwarna merah dan akan berubah menjadi warna hijau setelah full. Oke, kita langsung saja ke unitnya. Kita buka dulu plastiknya. Nah, ini dia unitnya. Cukup ngejreng ya, berwarna biru cerah. Nah, kita bahas satu persatu. Spesifikasinya sebagai berikut. Bor ini bertegangan 12 volt dan kepala caknya 10 mili dan kapasitas baterainya 2000 mAh. RPM speed 1-nya 350 rpm dan speed 2-nya 1300 rpm. Untuk secara bahan saya rasa ini cukup lumayan. Juga sudah terdapat karet pada grip-gripnya, jadi tidak licin kalau kita pegang. Dan di atas ini ada saklar speed 1 dan speed 2, tapi ini terasa agak enteng, terlalu mudah digeser saya rasa. Oke, lanjut ke fitur berikutnya, yaitu bor ini bisa digunakan untuk dua fungsi, yaitu untuk drilling atau pengeboran dan juga screwdriver atau untuk obeng atau pemasangan skrup. Ada tanda segitiga kecil di atas sebagai penandanya. Oke, lanjut ke fitur berikutnya, yaitu ini terdapat indikator baterai di samping sebelah kiri. Dan untuk caknya sudah menggunakan cak Sun-O yang terkenal kuat cengkramannya. Untuk bongkar pasang baterai juga cukup mudah, tinggal kita tekan dua pengunci ini lalu ditarik baterainya. Dan pemasangannya pun juga cukup mudah karena baterainya didesain agar tidak bisa terbalik. Jadi tinggal masukkan seperti ini lalu ditekan sampai berbunyi klik. Fitur berikutnya yaitu terdapat lampu LED di bawah cak, jadi bisa untuk membantu saat bekerja dalam keadaan gelap. Dan fitur yang paling menarik bagi saya yaitu tuas reversible atau pengatur putaran kanan kirinya. Nah, tuas ini bisa diposisikan di tengah sebagai lock trigger. Jadi jika diposisikan di tengah, trigger ini tidak akan bisa dipencet, maka lebih aman jika kita letakkan. Jadi jika tanpa sengaja bor ini dipegang oleh anak-anak, maka tidak akan bisa hidup jika di lock triggernya. Oke, langsung saja kita tes kemampuannya. Untuk pemasangan mata bor cukup mudah, tinggal kita masukkan mata bornya lalu kita pegang ujung caknya dan dihidupkan bornya seperti ini. Untuk pengeboran kita arahkan ke mode drilling. Nah, ini lambang bor lurus dengan segitiga. Kita gunakan untuk melubangi siku L dengan ketebalan 3 mm ini. Kita akan buat beberapa lubang. Untuk pengetesan kali ini kita hanya akan menggunakan satu baterai saja. Sekalian kita juga mengetes apakah bor ini bisa diajak kerja atau tidak. Karena jika hanya beberapa lubang saja terus baterainya habis, sama saja tidak bisa diajak kerja. Jadi sekalian kita mengetes ketahanan dari baterainya. Bisa dapat sampai berapa lubang atau berapa baut sih satu baterai dari bor NRT ini. Oke, pengujian pertama sudah selesai untuk melubangi besi.
Dan untuk yang kedua kita akan memasang skrup pada kayu. Untuk memasang skrup kita tidak lagi menggunakan mode drilling, kita gunakan mode setelan torsi. Setelan torsi ini adalah setelan batas kekencangan dalam pemasangan baut. Tujuannya untuk mencegah baut putus karena terlalu kencang. Nah, coba perhatikan di video, saya setel di angka 1 dan saya tahan caknya. Maka kepala cak ini tidak akan ikut berputar, tapi putaran bor tetap saja berputar karena putarannya dibatasi. Jadi jika kita memasang baut kecil, disetel di angka torsi yang kecil saja untuk mencegah bautnya putus, dan jika bautnya besar disetel di angka yang besar. Jadi intinya semakin besar angkanya, maka akan semakin besar pula torsi yang dihasilkan. Jika kita memasang baut kecil tetapi memakai torsi yang besar, maka resiko bautnya akan putus. Nah, semuanya sudah terpasang, ini sekitar 25 skrup sudah kita pasang. Sekarang kita lanjut ke pengujian berikutnya. Kita akan satukan dua baja ringan ini dengan menggunakan paku roving dengan panjang 5 cm. Baterai kita masih menggunakan baterai yang tadi, jadi masih cukup tangguh ini ternyata. Oke, kita setel torsi pada setelan paling maksimum, yaitu torsi 18, karena kita menggunakan baut yang besar. Sebenarnya tujuan utama saya membeli bor cordless ini adalah untuk memasang atap galvalum. Jadi dengan bor cordless ini kita tidak perlu mengulur kabel panjang ke atas karena rasanya sangat merepotkan. Jadi ini bisa untuk membantu meringankan pekerjaan. Makanya saya tes seperti ini agar mengetahui bisa sampai berapa baut yang kita pasang dengan menggunakan satu baterai. Oke, pengujian selesai dan ternyata sangat banyak baut yang bisa kita pasang dengan hanya menggunakan satu baterai. Ada sekitar 50-an baut yang terpasang. Jadi kesimpulannya bor ini bisa diajak kerja ya. Oke, semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.